Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh teman-teman, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan ini dimanapun kita berada. Teman-teman, kali ini kita akan membahas sesuatu yang kadang orang juga males mempelajarinya. Apa ya itu? Nah, kali ini kita akan mempelajari Microsoft Word. Microsoft itu apa sih? Nah, tentunya kita di dunia SMA ataupun di dunia perkuliahan, tentunya pasti kita selalu berteman dengan Microsoft Word ini. Sikit-sikit kita dapat tugas mengetik, sikit-sikit mengetik, tugas apa segala macam mengetik. Nah, tentunya kita sangat familiar lah kalau sudah di dunia SMA ataupun di dunia perkuliahan. Oleh karena itu, di sini saya akan kembali mengingatkan rekan-rekan semua atau pada adik-adik kita yang tidak tahu apa sih Microsoft Word. Nah, dan bagaimana sih cara mengoperasikannya? Nah, tentunya di video kali ini saya akan membahas atau kita sama-sama belajar Microsoft Word dari awal. Tampilan Microsoft Word-nya gimana? Lalu di dalam isinya itu apa aja? Nah, kita akan belajar ini. Tapi teman-teman, sebelum kita ke videonya, alangkah baiknya kita sebelum belajar kita harus berdoa dulu. Kenapa? Karena supaya kita selalu diberi kelancaran dalam mempelajari sesuatu. Karena sesuatu ini awalnya dengan niat baik atau berdoa, insya Allah outputnya juga baik. Oke teman-teman, bagi yang muslim silakan mengamini ini doa sebelum belajar ya, dan bagi yang non muslim disesuaikan saja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke teman-teman, saya hanya mengingatkan sebelum kita melakukan sesuatu apapun itu, entah kita berpergian, entah kita mau kemana pun, kita harus tanamkan dalam hati, kita harus berdoa dulu minimal ya, bismillah minimal ya. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi kita langsung ke videonya saja. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di layar PC atau laptop. Jadi di sini yang mana sih lambangnya Word itu? Lalu apa sih kegunaannya? Mulai dari bagaimana cara membukanya, mengoperasikannya, di dalam software tersebut ada apa aja menu-menunya. Nah, di sini kita akan belajar supaya dari apa yang kita belum tahu jadi tahu. Nah, teman-teman, ini saya menggunakan Word 2016. Cara membukanya cukup mudah teman-teman. Teman-teman tinggal double klik saja atau klik 2 kali di lambang Word itu. Lalu dengan sendirinya ia akan muncul. Jadi ini teman-teman interface dari Microsoft Word ini. Di sini ada dua pilihan, mau new atau new blank dokumen. Kita tinggal pilih new blank dokumen saja. Interface dari di dalam Microsoft Word tersebut. Di sini terdapat banyak fitur-fitur menarik dan gunaannya tentunya masing-masing fungsinya. Nah, teman-teman yang perlu kita ketahui di sini adalah namanya ribbon. Lalu di sini ada dokumen 1, strip Word. Ini biasa disebut title bar atau judul. Lalu di sini ada minimize, kegunaannya itu untuk kembali ke layar. Kita contohkan seperti itu. Bagaimana cara kita kembali ke Word? Kita tinggal klik Word-nya lagi, maka dan sendirinya dia akan kembali. Nah, di sini ada yang namanya resort bar. Kegunaannya untuk mengkecilkan
tersebut, tinggal membesarkannya, kita tinggal klik lagi. Lalu di sini ada close. Nah, close ini menarik karena di hampir semua software atau aplikasi yang kita miliki atau kita jumpai, kalau ada lambang silang berarti dia keluar artinya. Di bawah ada yang namanya juga menu bar. Ini adalah menu bar, mulai dari home, insert, ada design, ada layout, ada reference, ada my links, review, dan view. Nah teman-teman, di setiap menu-menu itu yang saya sebutkan tadi terdapat sub-sub menu lainnya teman-teman. Misalnya di home, nah ini yang di bawahnya ini adalah sub-sub menu lainnya yang terdapat di menu home. Di sini ada paste, cut, copy, format painter. Sebagai contoh kita buat belajar. Nah, kita blok dulu, baru muncul cut kopinya. Karena kalau tidak diblok maka tidak muncul. Cara ngeblok ini tinggal kita klik, ditahan, lalu geser ke kiri. Nah, kita coba dulu, kita copy, lalu kita tekan paste. Tuh teman-teman, berarti kegunaan copy itu untuk mempaste. Coba kita cut. Ingat teman-teman, semuanya harus kita blok dulu, di cut, lalu kita paste lagi. Nah, sama juga teman-teman, bedanya copy dan cut itu, copy kita hanya mengcopy jadi ada dua, sedangkan di cut namanya digunting. Jadi kita gunting, kita paste tetap juga hanya munculnya satu. Itu perbedaannya teman-teman. Kalau di kita pilih copy, munculnya bisa jadi dua teman-teman. Kalau semua di cut hanya satu doang. Itu teman-teman perbedaan copy dan cut. Nah di sini juga ada Calibri body, dan di sebelahnya ada huruf 11 atau size yang kita sebut. Sama juga teman-teman caranya. Caranya kita blok dulu, baru kita pilih mana sih font yang akan kita gunakan. Di sini banyak macam fontnya teman-teman, tergantung teman-teman maunya seperti apa. Tapi biasanya hampir di semua instansi atau sekolah kita menggunakan Times New Roman, dan size-nya atau besaran hurufnya terserah juga teman-teman sesuai kebutuhan. Tapi biasanya paling minimalnya 12. Nah, di sini di bawahnya juga ada fitur angka B, ada I dan U garis serta ABC silang atau ABC coret. Nah, kegunaan bold ini adalah untuk menebalkan. Kita tekan lagi supaya dia kembali tidak tebal. Lalu yang ini italic untuk miring, kita tekan kembali agar kembali seperti semula. Lalu ini underline enggak atau garis bawah, sama juga kita harus tekan lagi supaya kembali lagi tidak bergaris. Lalu untuk mencoret, lalu kita balikin lagi. Nah, yang A besar dan A kecil ini itu untuk size. Di situ juga sudah ada keterangannya teman-teman. Dia nambah 2. Yang A kecilnya kita kurangi juga, kurangi 2. Nah ini warnanya teman-teman, terserah kita warna apa aja. Sebagai contoh kita kasih warna hijau muda, kita balikin lagi lah otomatis. Nah maksudnya coba teman-teman, saya maunya
atau teman-teman maunya yang word aja dong, yang dikasih warna lain, ya udah kita tinggal blok aja wordnya, lalu kita pilih warnanya, misal warna merah. Nah, otomatis dia akan warna merah teman-teman, dan begitu cara seterusnya. Atau mau semuanya, ya kita tinggal blok semuanya kalau mau warna merah semuanya. Teman-teman, jadi di sini juga ada fitur bullets, numbering, dan multi level list. Nah, ini kegunaannya untuk ini. Di sini banyak juga ikonnya, tinggal teman-teman mau pilih yang mana. Ada centang, ada bulat, titik. Cara mengembalikannya pun sama, tinggal kita tekan lagi. Dan ini numberingnya kita pilih mau pakai ABC atau huruf Romawi yang ada huruf ini, ABC yang kecil, abjad yang besar, mau pakai titik atau tutup kurung, semua bisa, tergantung teman-teman kebutuhannya seperti apa. Dan ini adalah decrease indent. Ini kegunaannya untuk memudah-mudahkan. Lalu ini untuk rata kanan rata kirinya teman-teman. Ini center kita bisa taruh di tengah. Ini rata kanan, ini yang kiri, itu teman-teman. Lalu di sini juga, nah insert ini terdapat sub menu yang lain, nah yang menarik. Ada cover pack, blank pack, pack break, lalu table. Nah, ini untuk membuat table teman-teman. Kayak untuk absensi bisa juga kita buat di sini. Lalu untuk desainnya kita terserah mau pilih yang mana, tergantung teman-teman. Nah, lalu ada picture ini kalau kita pencet ada dua sub menunya, yaitu ada this device dan online picture. Nah, this device ini adalah gambar-gambar yang tersimpan di dalam PC ataupun laptop kita. Sedangkan online picture ini gambar yang tersedia oleh Word. Jadi pihak Word juga sudah menyiapkan gambar-gambar dari mereka, tapi tergantung kita. Sebagai contoh saya pilih yang ada di komputer saya. Sebagai contoh saya ambil gambar ini. Pertama kita tekan logonya, lalu pilih insert. Nah, secara otomatis muncul gambar yang kita inginkan. Nah, bagaimana sih cara membesarkan gambar ini? Nah, kita tekan dulu gambarnya di sini. Sini ada tandanya, sudut-sudutnya, setiap sudut memiliki tanda untuk kita geser. Kita geser ya, kita klik, kita geser, lalu dia akan membesar. Atau bisa juga kita blok, kita kasih ratakan rata kirinya. Jadi kayak gitu teman-teman fungsinya di insert ini. Dan ada juga fitur namanya save. Nah, di sini terdapat banyak juga sub menunya. Ada line. Sebagai contoh kita pilih ini, lalu kita drag di sini. Caranya kita klik kiri, lalu ditahan, lalu kita tarik. Maka dia akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana sih cara mengganti gambarnya? Kita tinggal klik lagi gambar tersebut. Nah, lalu di sini ada pilihannya. Ada warna hitam, warna putih, atau warna-warna lainnya yang teman-teman butuhkan.
outline-nya mau warna apa, garis luarnya, ada efek-efeknya, efek shadow. Lalu di sini juga ada untuk header dan footer dan page number. Lalu ada equation dan simbol. Simbolnya ada simbol ini, simbol matematika. Lalu kita pergi ke desain. Di desain ada back color, back border, dan watermark. Lalu di layout tampilannya ada margin, itu contohnya. Oke, kostum saja. Lalu ada orientation, size, column. Nah, di orientation ini terdapat dua jenis. Yang pertama ada portile yang kita pakai sekarang, dan yang kedua ada landscape. Nah, landscape ini kertasnya lebih melebar lagi, teman-teman. Lalu di sini ada size. Nah, kita pakai kertas A4, namun nanti kalau sudah kita print bakal lebar nanti dia hasilnya. Itu perbedaannya, teman-teman. Lalu ada reference. Sini ada add text, update table, ada footnote, endnote, ada Mendeley, banyak, teman-teman. Kalau kita sudah kuliah, mungkin kita bakal sering bermain di reference ini, kayak open Mendeley contohnya. Di sini ada mailing, ada review, kita mereview apa yang sudah kita buat tadi. Ini ada view. Lalu sub menunya ada ini, read more, print layout, web layout, outline draft, macam-macam, teman-teman. Nah, ini yang di bawah ini itu kegunaannya apa sih? Nah, ini namanya indent, teman-teman. Misal ini untuk ini kegunaannya geser-geser. Lalu yang ini ada angka huruf 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini adalah namanya garis star. Itu, teman-teman. Jadi kurang lebihnya untuk pembukaan pada kali ini itu saja, teman-teman. Semoga teman-teman yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya lupa jadi keingat lagi. Itu yang saya harapkan, karena sebaik-baiknya ilmu adalah yang disampaikan. Nah, itu dia, teman-teman, pelajaran tentang Microsoft Word. Semoga teman-teman semua dapat mengerti tentang apa-apa saja tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Semoga teman-teman sedikit dari banyaknya dapat diambil ilmunya. Oke, teman-teman, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe channel ini agar kedepannya channel ini mampu berkembang. Oke, nantikan video berikut-berikutnya. Jadi itu saja ya, teman-teman. Semoga kita kedepannya lebih mampu meningkatkan kualitas maupun kuantitas di hidup kita. Oke, teman-teman, nantikan video berikutnya di channel ini.